Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gabungan kelompok 5 akan membahas artikel 5 yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif untuk meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis. Perkenalkan, saya Rizky Salasa Amriatul Wadiyah, NIM 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sri Dewi, NIM akhir 181. Perkenalkan, nama saya Dana Rizky Ranganda, NIM 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sisifari Wahyudi, NIM 202. Nama saya Indah Sofiatin, NIM akhir 214. Saya dari kelas 1F. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan e-modul interaktif pengolahan gambar bitmap atau raster untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Multimedia. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket analisis kebutuhan, skala kelayakan e-modul oleh ahli materi dan media, skala kemandirian belajar, dan skala respon siswa yang kemudian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian para ahli, pada aspek materi memperoleh kategori sangat layak dengan skor 3,88, aspek media kategori sangat layak dengan skor 3,61, sedangkan kelayakan produk e-modul pada aspek respon pengguna menunjukkan produk e-modul tergolong dalam kategori sangat layak. Nilai akhir kemandirian belajar mengalami peningkatan sebesar 0,45 dan tergolong kategori sedang. Dari hasil analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-modul interaktif sangat layak dan cukup efektif digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan tentang proses penyampaian informasi atau pesan saat ini berkembang pesat dengan memanfaatkan berbagai cara, antara lain yaitu komunikasi verbal dan komunikasi visual. Desain grafis merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang memuat gambar dengan tujuan menyampaikan informasi atau pesan secara efektif. Proses penyampaian pesan ini dimulai dari tahap perencanaan, desain, pengembangan, pemproduksian, dan pengkomunikasian, di mana tidak lepas dari peran teknologi di dalamnya. Di saat ini mempunyai pengaruh sangat besar hingga mampu menembus batas-batas ruang dan waktu. Segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dengan adanya fasilitas yang telah diciptakan oleh teknologi informasi. Kemudian pada komunikasi verbal dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal membaca dan mendengarkan, lalu menulis dan membaca. Dalam komunikasi verbal, pengirim dan penerima bertukar pikiran atau ide secara lisan, baik dalam diskusi tatap muka atau melalui perangkat mekanik atau listrik seperti telepon. Selanjutnya yaitu literatur tinjauan pustaka. Tinjauan 2017 P2 mengungkapkan teknologi informasi abad 21 ini berkembang sangat pesat ke arah serba digital. Beberapa tren era digital, salah satunya yaitu penemuan pelayanan teknologi berbasis web dan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dengan mudah mengakses informasi dan mendistribusikannya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal tersebut juga membawa arus yang kuat dalam segala aspek kehidupannya, seperti dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan, ekonomi bisnis, dan lain-lain, tak terkecuali juga dunia pendidikan. Di DKK 2018 P46 menjelaskan bahwa mata pelajaran dasar desain grafis menjadi salah satu mata pelajaran dalam kompetisi keahlian multimedia yang perkembangannya mengikuti arus perkembangan. Desain grafis yang merupakan proses pemikiran yang diwujudkan oleh gambar memiliki lingkup implementasi yang sangat luas. Mata pelajaran ini menerapkan pembelajaran teori dan pembelajaran praktik dalam pelaksanaannya. Karwono dan Mularsih 2017 mengatakan bahwa erat kaitannya dengan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran.
Proses belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungan secara kontinu yang secara perlahan akan mewujudkan perkembangan skema baru. Proses belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam mengimplementasikan kegiatan pembelajaran agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal, efektif, dan efisien. Kemudian, Rahmayani 2014 P18 mengatakan salah satu faktor internal yang cukup berpengaruh dalam pencapaian tujuan pembelajaran adalah kemandirian belajar siswa. Menjelaskan kemandirian merupakan perilaku siswa secara nyata dalam mewujudkan keinginannya dengan tidak bergantung pada siapapun. Dengan kata lain, siswa dapat melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara belajar yang efektif, mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar dengan baik, dan mampu melakukan aktivitas belajarnya secara mandiri. Hasil penelitian dari Aini dan Tamam 2012 pp 61-62 mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, karakter kemandirian ini sangat menunjang keberhasilan penerapan berbagai metode berbasis masalah yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kemudian, Hardiantari 2017 P78 menjelaskan bahwa kendala-kendala yang saat ini terjadi tersebut perlu segera diatasi agar proses penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan riset terkait media atau bahan ajar yang mampu menjawab permasalahan siswa, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran di laboratorium. Kemudian, menganalisis hasil riset dan menentukan pengembangan media atau bahan ajar baru yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Hidayati DKK 2018 P322 menjelaskan bahwa modul menjadi salah satu media yang dapat menjawab permasalahan yang sedang dihadapi karena memiliki banyak keunggulan, yaitu diantaranya dikemas satu set lengkap, dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa, serta membantu siswa melakukan evaluasi terhadap kemampuan yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri melalui instruksi yang dirancang pada modul, artinya siswa dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran secara langsung fasilitator, dalam hal ini adalah guru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk model penelitian pengembangan atau dikenal dengan R&D (Research and Development). Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai ilmiah yang kemudian dilakukan uji kelayakan terhadap produk yang telah dikembangkan. Model pengembangan produk pada penelitian ini menggunakan model ADDIE yang dikembangkan oleh Branch pada tahun 2009 dengan beberapa modifikasi pada tahapannya. Model pengembangan ini dipilih karena terdiri dari 5 tahapan sederhana dan pada tahap uji coba dan validasi mampu menjawab kebutuhan yang mengarahkan pengembangan menghasilkan produk bahan ajar yang efektif. Model pengembangan ini juga dapat membantu pengembangan produk untuk cepat terselesaikan, namun tetap dalam standar manajemen dan kualitas. Prosedur penelitian pengembangan e-modul interaktif ini mengadaptasi langkah-langkah atau tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analis. Pada tahap analisis dilakukan analisa kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Langkah penting yang perlu dilakukan adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Tahap kedua dalam mode ADDIE adalah tahap desain. Pada tahapan ini diperlukan klarifikasi program pembelajaran yang didesain berdasarkan desain
fungsional e-modul interaktif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tahap ketiga adalah develop. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini berhubungan dalam pembuatan konten dan media yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan karakteristik materi yang dituangkan dalam bentuk e-modul interaktif. Yang keempat adalah implementasi, dilakukan dengan uji coba produk e-modul interaktif kepada ahli media, materi, dan siswa sebagai pengguna. Tahap kelima adalah evaluate. Revisi akhir e-modul interaktif dilakukan dengan mengolah data kualitatif di mana diperoleh dari berbagai komentar dan saran yang diberikan para ahli dan selanjutnya digunakan untuk memperbaiki produk yang telah dikembangkan. Setelah revisi selesai, produk dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan uji coba pada tahap menghasilkan produk final. Uji coba produk dilaksanakan kepada 45 siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah Wonosari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan angket yang digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap media serta tingkat kemandirian belajar siswa. Pada tabel 1 terdapat penilaian hasil instrumen dengan rentang skor terhitung. Penilaian kelayakan media berpedoman pada Merdapi dengan ketentuan bahwa data yang telah diperoleh melalui angket oleh ahli media, ahli materi, dan siswa berupa nilai kuantitatif akan diubah menjadi nilai kualitatif. Menghitung total rata-rata dari setiap komponen, kemudian mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif. Berdasarkan tahapan tersebut, merupakan kriteria penilaian kelayakan produk e-modul interaktif. Setelah tiap aspek modul dinilai dari segi ahli media, ahli materi, serta oleh siswa, selanjutnya harus ditentukan nilai e-modul secara keseluruhan. Untuk menilai modul, terlebih dahulu harus ditentukan skor rata-rata seluruh aspek, kemudian diubah menjadi nilai kualitatif modul dengan menggunakan kriteria kategori penilaian ideal. Pada tabel 2, penilaian hasil instrumen dengan rentang skor terhitung. Terdapat kriteria penilaian total kemandirian belajar. Data yang didapatkan melalui angket penilaian kemandirian belajar siswa juga menggunakan skala Likert dan tahapan yang sama dengan kriteria penilaian kelayakan e-modul interaktif. Pada tabel 3, pengkategorian hasil analisis menggunakan gain score. Data hasil kemandirian belajar dasar desain grafis siswa dianalisis menggunakan nilai standar gain untuk mengetahui peningkatan kemandirian belajar. Hack menyebutkan tahapan perhitungan dengan teknik gain adalah menghitung rata-rata skor pretest dan posttest nilai gain serta menentukan kriteria efektivitas penggunaan e-modul interaktif berdasarkan kategori tabel 3. Pada tabel 4 yaitu data hasil penilaian dari validator ahli materi, yang terdapat validasi materi pada pengembangan produk e-modul interaktif ini dilakukan oleh ahli materi yang kompeten. Lembar validasi materi terdiri dari komponen penilaian dalam aspek pendahuluan, isi pembelajaran, rangkuman, dan tugas atau latihan, serta evaluasi. Pada tabel 5 yaitu data hasil penilaian dari validator ahli media, dan setelah dilakukan proses validasi dan diskusi bersama ahli materi, dilakukan revisi produk, maka materi pada produk e-modul interaktif dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Validasi media yang diterapkan pada pengembangan produk e-modul interaktif ini dilakukan oleh ahli media. Validasi media dilaksanakan untuk menguji kualitatif media yang disajikan dalam e-modul interaktif. Lembar validasi media terdiri atas komponen penilaian dalam aspek tampilan, penggunaan, pemanfaatan,
dan aspek prinsip multimedia. Pada tabel 6, yaitu hasil uji coba lapangan awal. Uji coba lapangan awal ini diterapkan pada 4 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Siswa yang telah melaksanakan percobaan produk e-modul interaktif diberikan angket berkaitan dengan ketertarikan materi dan tampilan serta kebermanfaatan. Uji coba lapangan awal yang dilakukan mendapatkan skor 3,4 yang termasuk pada kategori sangat layak. Pada tabel 7, hasil uji coba lapangan utama. Uji coba lapangan utama diterapkan pada 15 siswa kelas 10 multimedia yang dipilih secara acak. Siswa yang telah melaksanakan percobaan produk e-modul interaktif diberikan angket berkaitan dengan ketertarikan materi dan tampilan serta kebermanfaatan. Hasil uji coba lapangan awal disajikan pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7, uji coba lapangan utama yang dilakukan mengalami peningkatan skor menjadi 3,52 yang termasuk pada kategori sangat layak. Setelah dilakukan uji coba lapangan utama kepada siswa, produk e-modul interaktif digunakan uji coba lapangan operasional. Pada tabel 8 yaitu hasil uji coba lapangan operasional. Uji coba lapangan operasional diterapkan pada 26 siswa yang dipilih secara acak. Siswa yang telah melaksanakan percobaan produk e-modul interaktif diberikan angket berkaitan dengan ketertarikan materi dan tampilan serta kebermanfaatan. Pelaksanaan uji coba pada tahap ini dilakukan dengan uji pra-eksperimental menggunakan model penelitian one group pretest post-test design. Dengan kata lain, uji coba ini dilakukan dengan membandingkan antara keadaan sebelum menggunakan produk dan keadaan sesudahnya. Tabel 8 menunjukkan bahwa uji coba lapangan operasional yang dilakukan mengalami peningkatan skor menjadi 3,54 yang termasuk pada kategori sangat layak. Uji pra-eksperimental dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan e-modul interaktif dalam meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa SMK. Dan pada gambar 1, yaitu grafik hasil pretest post-test kemandirian belajar siswa. Pada grafik ini menunjukkan grafik perbandingan dan hasil penilaian pretest serta post-test kemandirian belajar siswa. Pada tabel 9 dan 10 menyajikan aspek kemandirian belajar siswa pretest dan post-test. Tabel 9 dan 10 menunjukkan perbedaan skor aspek kemandirian belajar siswa sebelum dan sesudah melaksanaan pembelajaran dengan bantuan e-modul interaktif sebagai sumber belajar. Pada saat pretest, aspek self-evaluation mendapatkan rata skor 2,40 yang termasuk kategori rendah. Aspek organization dan transforming mendapatkan rata skor 2,5 yang termasuk kategori rendah, dan aspek goal and setting planning mendapatkan skor 2,5 yang termasuk kategori rendah. Rata skor keseluruhan dari aspek kemandirian belajar yang diperoleh adalah 2,39, masih tergolong kategori rendah. Dan pada tabel 11 yaitu hasil penelitian post-test kemandirian belajar siswa. Berbeda dengan hasil post-test, aspek self-evaluation mendapatkan rata skor 3,15 yang termasuk kategori sangat tinggi. Aspek organization and transforming mendapatkan rata skor 3,6 yang termasuk kategori tinggi. Dan aspek goal and setting planning mendapatkan skor 3,14 yang termasuk kategori sangat tinggi. Rata skor keseluruhan dari aspek kemandirian belajar yang diperoleh mengalami peningkatan menjadi 3,12 yang tergolong pada kategori sangat tinggi. Selanjutnya,
Hasil perhitungan rata-rata peningkatan kemandirian belajar siswa menggunakan N-Gain score yang disajikan dalam tabel 11 ini. Berdasarkan tabel 11 diperoleh skor N-Gain 0,45. Skor tersebut tergolong kategori sedang. Artinya, e-modul interaktif cukup efektif meningkatkan kemandirian belajar siswa. Setelah dilakukan uji coba lapangan kepada siswa, maka produk e-modul interaktif ini dinyatakan cukup efektif digunakan sebagai sumber belajar pendukung untuk meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa kelas 10 SMK kompetensi keahlian multimedia. 5. Yaitu pembahasan. Pengembangan e-modul interaktif ini dilaksanakan dengan mata harapan yang dikembangkan oleh Branch pada tahun 2009 B2, yaitu analis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan proses pengembangan e-modul interaktif. Ini dimulakan perpaduan beberapa aplikasi, yaitu Flip PDS Profesional, Adobe Flash, Camtasia 9, dan Microsoft Word. Sejalan dengan Warista pada tahun 2008, P156, komponen yang terdapat dalam e-modul interaktif ini terdiri dari atas berbagai macam media, tidak hanya teks dan gambar saja, akan tetapi terdapat juga konten video dan kuis yang bersifat interaktif, yang memungkinkan pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas dan mendapatkan umpan balik dari program, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran menggunakan e-modul interaktif ini. Berdasarkan prinsip-prinsip multimedia yang dikemukakan oleh Mayer pada tahun 2009 sampai 89 atau 2000, yaitu menggunakan prinsip multimedia, koherensi, signaling, interaksi, kedekatan ruang dan waktu, dan segmenting dan modalitas untuk menghasilkan produk yang efektif dan efisien dalam pembelajaran sehingga memudahkan pengguna mencapai tujuan belajarnya. Suparman pada tahun 2015 PP 312 sampai 313 menjelaskan modul yang baik adalah modul yang bertujuan untuk memotivasi minat dan kemampuan belajar siswa. Modul interaktif ini dikembangkan didasarkan pada sistematika pengembangan modul Leibniz pada tahun 2008 P21 dengan beberapa modifikasi yang terdiri dari atap halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, peta kompetensi, kegiatan belajar, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar pusaka. Selain itu, pengembangan e-modul ini menggunakan perpaduan teori belajar kognitif, behavioristik, dan konstruktif yang diterapkan secara analitis. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan produk e-modul interaktif pengolahan gambar bitmap atau raster, mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK kompetensi keahlian multimedia dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, produk e-modul interaktif pengolahan gambar bitmap atau raster, mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 SMK kompetensi keahlian multimedia pada aspek materi, media, dan respon pengguna dinyatakan sangat layak. Kedua, keefektifan produk e-modul berbasis proyek dalam meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa dilihat dari aspek self-evaluation dan goal and setting planning termasuk kategori sangat tinggi. Pada aspek organization and transforming termasuk kategori tinggi. Rata skor keseluruhan dari aspek kemandirian belajar tergolong pada kategori sangat tinggi. Nilai akhir kemandirian belajar tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,45 yang tergolong dalam kategori sedang, yang berarti penggunaan produk e-modul interaktif cukup efektif digunakan untuk meningkatkan kemandirian belajar dasar desain grafis siswa kelas 10 multimedia SMK Muhammadiyah Wonosari.